So, kalau lagi off season kayak gini udah jelas lah ya kita ngomongin apa. Kita akan ngomongin soal bursa transfer pemain. Dan saat ini walaupun masih awal ya bursa pemainnya, tapi kita udah ada dua transfer yang jadi perbincangan hangat di English Premier League, yaitu dua pembelian besar yang dilakukan oleh dua klub teratas Liga Inggris, Man City dan Liverpool, yaitu Man City beli Erling Haaland dengan harga 60 juta euro dan Darwin Núñez dibeli Liverpool dengan harga 100 juta euro with add-ons. Gue masih nggak jelas with add-ons ini apakah ada goal bonus atau dia nanti setelah tampil berapa kali ditambah bayar lagi, gue nggak tahu. Yang pasti ini membuat banyak meme bermunculan, terutama berkaitan sama pelatih Liverpool yaitu Jurgen Klopp, karena Klopp pernah bilang di tahun 2016 kalau di hari di mana semua klub sepak bola harus beli pemain seharga 100 juta lebih untuk satu pemain, dia nggak akan kerja di sepak bola lagi. Jadi apakah artinya musim ini Klopp akan pensiun? Tapi itu kan gara-gara inflasi dan sebagainya. Iya, tenang. Makanya hari ini kita akan ngebahas transfer pemain sepanjang sejarah English Premier League yang kalau disesuaikan dengan harga sekarang, itu harganya jadinya berapa. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Gegen Press. Ya, welcome back di Gegen Press, podcast sepak bola terbaik menurut saya sendiri. Saya belum pernah ngomong ya soalnya. Menurut saya sendiri ini adalah podcast sepak bola terbaik. Dan saya adalah Popekusan, host kamu bukan pandit. And tadi gue lagi ngomongin apa ya? Ngomongin soal klub akan pensiun. Enggak sih. Kita akan ngomongin soal transfer fee. Kita akan melihat perhitungan, kalkulasi, penyesuaian harga transfer dari pertama kali English Premier League ada, yaitu tahun 92. Kalau dipakai harga zaman sekarang itu harganya berapa. Nah, cara yang paling gampang sebenarnya tinggal menggunakan inflation calculator punyanya Bank of England, terus langsung ketemu hasilnya. Jadi contoh, tahun 1996 rekor dunia transfer adalah Alan Shearer dibeli Newcastle dari Blackburn seharga 15 juta pound sterling. Jadi kalau tadi di awal gue nyebutnya euro, sekarang kita pakai pound sterling, soalnya datanya pound sterling semua. Gue kalau mesti pindah ke euro dulu terlalu ribet ya, jadi kita pakai pound sterling aja. Nah, kalau di-adjust pakai kalkulator inflasi Bank of England, maka di tahun 2022 harga transfer Alan Shearer adalah 30 juta pound sterling. Oke, jadi episode ini selesai, nanti satu-satu kita bandingin ya. Ya, tentu aja ini cara yang nggak masuk akal. Pertama, kalau kita pakai cara ini masuk akal, maka episode hari ini cuma 3 menit selesai. Dan ini nggak masuk akal, karena setahun setelah transfer Alan Shearer itu, industri sepak bola itu meledak. Harga hak siar melonjak tinggi, Premier League mulai dicari di luar negeri harga-harganya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang akurat, kita akan menggunakan kalkulator yang dikembangkan oleh seorang football finance expert. Jadi dia ini ahli tentang finansial sepak bola, yaitu Kieran Maguire, yang gak ada hubungan keluarga sama Harry Maguire. Jadi tenang aja, gak mungkin Harry Maguire ditaruh di nomor 1 di sini. Jadi dia menggunakan kalkulator ini yang disusun berdasarkan peningkatan omset dalam industri sepak bola. Nah, dari modelnya ini, maka terciptalah daftar 90 pembelian termahal di Liga Inggris Premier League sejak tahun 92 sampai tahun 2022, jadi 30 tahun. Nah, harganya disesuaikan dengan harga tahun 2019 atau harga sebelum COVID. Karena setelah ada COVID, memang harga pemainnya juga jadi nggak beraturan lagi, jadi kacau lagi. Kalau top 90 kita bahas satu persatu, udah jelas ini waktunya nggak cukup ya. Jadi kita akan bahas top 10 aja, dan nanti kita akan bahas beberapa transfer di luar top 10 yang interesting atau menarik. So langsung aja, top 10 pembelian pemain termahal di Liga Inggris sejak tahun 92 atau sejak EPL dimulai. Dan nomor 1 ternyata adalah Alan Shearer. Jadi Alan Shearer dibeli Newcastle tahun 1996 dengan harga 15 juta pounds dan disesuaikan dengan harga sekarang,
maka harganya menjadi 222 juta pound. Ini menjadikan dia sebagai pemain termahal di dunia. Harganya ya 11-12 sama harga yang dibayar PSG buat ngedapetin Neymar. Itu tahun berapa ya? 2014 atau 2015 atau 2016? 2015, ya itulah. Pokoknya itu. Nah, kedua adalah Joan Sebastian Veron. Dibeli Man United dari Lazio di tahun 2001 seharga 28 juta pound sterling. Harga sekarang 155,4 juta pound sterling. Tentu aja kita tahu Veron di MU jelek, gagal, padahal mahal. Ketiga, Stan Collymore, ini pemain old school ya, jadi kalau lu nggak tahu Shearer, apalagi Stan Collymore, lu pasti juga nggak akan tahu. Dia dibeli Liverpool dari Nottingham Forest di tahun 1995 seharga 8,5 juta pound saja. Tapi kalau itu disesuaikan dengan harga sekarang, 133 juta pound. Jadi waktu itu Liverpool beli Collymore tuh juga hitungannya mahal itu, termasuk transfer mahal. 4. Satu-satunya pemain yang masuk 2 kali di daftar top 10 ini adalah Rio Ferdinand, dibeli Man United dari Leeds United di tahun 2002 seharga 30 juta pound sterling. Waktu itu dia jadi back termahal dunia sekaligus pemain Inggris termahal dunia. Harga sekarang 132,5 juta pound sterling. Peringkat 5, ini bisa dibilang pemain paling modern yang ada di list top 10 ini, yaitu Paul Pogba dari Juve ke Man United tahun 2016, harganya 89 juta pound sterling. Harga sekarang atau 3 tahun kemudian adalah 126 juta pound sterling. Ini adalah rekor pembelian termahal waktu itu, pemain termahal dunia. Berarti Neymar itu tahun 2017 ya. Pokoknya ini pemain termahal sebelum dipecahkan sama Neymar. Nomor 6, Rio Ferdinand waktu dibeli Leeds dari West Ham United di tahun 2000, jadi 2 tahun sebelum dia ke MU. Harganya 18 juta pound sterling, back termahal dunia, sekaligus pemain Inggris termahal waktu itu. Jadi dia dalam waktu 2 tahun memecahkan 2 rekor ini. Harga sekarang 125 juta pound. Peringkat 7 ada Wayne Rooney dari Everton ke Man United, 30 juta pound sterling tahun 2004. Harga sekarang 119 juta pound sterling. Peringkat 8, Dwight York, lagi-lagi dari Aston Villa ke MU, 12,6 juta pound di tahun 98, harga sekarang 118,2 juta pound sterling. Dwight York tentu aja adalah salah satu pahlawan MU di musim mereka menang treble ya, di tahun 98-99. Nomor 9, legenda Arsenal, Dennis Bergkamp, dibeli Arsenal di tahun 95 dari Inter seharga 7,5 juta pound sterling. Kelihatannya sih murah ya, 7,5 juta, tapi harga sekarang itu adalah 117,3 juta pound sterling. Dan peringkat 10 terakhir, Fernando Torres yang dibeli Chelsea dari Liverpool di tahun 2011 dengan harga, gue masih ingat betul nih, 50 juta pound sterling. Waktu itu mahal banget. Pemain termahal dunia nggak ya waktu itu? Gue lupa. Tapi dia pasti waktu itu adalah pemain Spanyol termahal di dunia. Dan harga sekarang adalah 112,3 juta pound sterling. Nah, beberapa hal yang gue notice dari top 10 ini adalah yang pertama yaitu ada harga, ada kualitas. Dari top 10 ini, yang 7 berhasil, bisa dibilang pembelian berhasil, bahkan bisa dibilang adalah legend dari klub-klub barunya. Dan yang flop cuma 3, jadi persentase berhasilnya 70% ya. Collymore, Veron sama Torres itu gue bilang gagal ya. Karena ini Torres yang versi Chelsea, bukan Torres yang versi Liverpool. Nah, Torres yang dibeli Liverpool dari Atletico sendiri ada di peringkat 25 dengan harga 93 juta pound. Nah, kedua, dari top 10 transfer ini, MU ada 5, sisanya Newcastle, Liverpool, Arsenal, Chelsea, sama Leeds masing-masing cuma 1. Jadi sebenarnya dari dulu memang MU ini tuh bisa dibilang royal ya dalam belanja pemain. Jadi wajar kalau juara IPL-nya tuh MU paling banyak, karena memang dari dulu aja dia beli pemain terus dengan harga-harga mahal. Pep sendiri bilang kalau dia sukses di Man City salah satu faktornya karena uang kan, karena dia bisa beli pemain yang dia inginkan gitu dengan harga berapapun, bisa dibilang gitu. Walaupun City nggak masuk top 10 ya, tapi di top 90
City itu ada 17 pemainnya yang masuk daftar situ, paling banyak ketiga. Nah ternyata ini lebih lama dari yang gue pikir ya. Jadi part 2-nya akan kita bahas besok. Kita akan ngebahas tentang data-data yang ada di top 90 ini, kalau ada yang menarik apa enggak. Oke? Berhubung lagi off season sih, jadi ya kontennya gini-gini. Kita akan bahas itu minggu depan. Jangan lupa bisa masukkan komen di sini, and dengerin juga di Spotify juga ada Gegenpress, and follow Instagram di @popoonradio, and tentu aja share ke teman-teman kamu. And kalau kamu suka dengan Gegenpress ini, please di like supaya bisa membantu saya. Oke? Thank you so much, and I'll see you when I see ya.